Bab 005, gue gak sholat. Puas. Sanum tersentak. Kenapa? Kamu kan Islam. Gaza tidak memberikan jawaban. Dia kini berdiri dan beranjak ke kamar mandi. Sanum pikir Gaza akan berwudu. Tapi dia salah. Cowok itu kini malah keluar hanya menggunakan celana pendek, bertelanjang dada dan ada handuk kecil di pundaknya. Sedang wajahnya tampak cerah setelah dicuci. Sanum sempat shock melihat tubuh bagian atas Gaza untuk kedua kalinya. Ada petak-petak roti sobek dan otot besar di lengan cowok itu. "Mas mau kemana?" ucapnya sadar kala Gaza buka pintu kamar. "Ngejim di ruangan sebelah." "Tapi kamu belum salat." Gaza tidak menggubris. Dia keluar begitu saja dari kamar. Sanum menghela nafas. Kesedihan terbesarnya adalah karena suaminya tidak mematuhi perintah sholat yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Sanum membaca kembali ke sajadahnya, mendoakan Gaza dan lanjut membaca Al-Mat surat pagi. Setelah itu dia baru merapikan kamar dan keluar. Sanum melihat sekitar yang sepi. Lalu perhatiannya beralih ke pintu berwarna coklat. Sebelah yang Gaza maksud ini. Apa ini ruangan khusus ngejim? Sanum memilih ke dapur, membuatkan minum untuk Gaza. Setidaknya di kulkas ada berbagai minuman walaupun tidak ada makanan. Juga ada kopi. Dia bawa minum itu ke depan ruangan ngejim. Mengetuknya. "Mas, Sanum boleh masuk gak?" "Ya." Dapat jawaban. Sanum mendorong pintu itu. Dia berdecak kagum melihat ruangan ini benar-benar ruangan ngejim. Lumayan besar dan dilengkapi dengan banyak fasilitas ngejim. "Gue gak minum kopi pagi. Air putih aja." Sanum tersadar dan menoleh. Dia membulatkan mata melihat Gaza tengah mengangkat barbel di smith machine dengan mudah. Keringat membasahi tubuh cowok itu. Otot-ototnya juga kian terlihat besar. Posisi Gaza membelakanginya. Tapi Sanum merasa malu sendiri. Jantungnya berdetak cepat. Dia berdehem dan menengangguk. "Iya mas. Sanum ganti dulu." Harum kopi tentu menguar, hingga Gaza tahu tanpa melihat. Setelah mengganti dengan air hangat, Sanum kembali masuk dan menaruh di salah satu meja yang tersedia di ruangan tersebut. Gaza baru selesai dan mengusap handuk kecil ke wajahnya. Sanum tidak berkedip melihat itu. Kenapa Gaza sedang berkeringat seperti ini dan mengusap wajahnya malah terlihat semakin tampan? "Gue emang ganteng." Sanum tersadar kala Gaza sudah berdiri di hadapannya. Cowok itu meraih segelas air putih dan menegaknya hingga kandas. Kini perut kotak-kotak Gaza yang basah oleh keringat di depan matanya. Sanum sontak menunduk. Dengan wajah merah, Gaza menarik kedua sudut bibirnya sedikit. "Mau ngejim juga?" "Boleh mas." Sanum mendongak. "Semangat. Bebas lakuin apa aja." "Mau-mau," angguknya. "Semangat. Tapi Sanum nanti sore aja deh." Sebelah alis Gaza naik. "Sanum udah mandi mas. Terus, pagi ini kan kita mau ke swalayan. Jadi kan mas?" Gue selesain gym dulu." "Siap komandan." "Mau kemana?" Gaza menahan lengan Sanum ketika gadis itu hendak pergi membawa gelas tadi. "Keluar. Kan kamu lanjut ngejim. Duduk di sini." "Hah? Di sini? Ngapain?" "Pokoknya tungguin gue selesai." "Sanum lihatin mas gitu ngejim." "Kenapa? Gak mau?" Sanum bingung. Dia merasa malu melihat tubuh suaminya sendiri. Entah kenapa sejak menikah jantungnya suka aneh kalau dekat Gaza. "Gak mau tahu. Lo di sini." Setelah mengatakan itu Gaza kini beranjak ke treadmill. Gaza hanya ingin pamer tubuh sebenarnya dan tebar pesona walaupun sedang ngejim. Jika banyak para perempuan sana yang langsung jatuh cinta dan memintanya jadi pacar hingga Gaza punya banyak mantan, kenapa istrinya sendiri tidak? Sanum akhirnya memilih duduk dan menonton sesuai perintah. Dia sedikit aneh dengan Gaza. "Tapi ya, sudahlah. Kamu sering ngejim mas?" Tiap minggu pagi." "Berapa lama?" "Sejam." Sanum mengangguk paham. "Mas, Sanum boleh tanya sesuatu gak?" "Apa?" Hening sesaat. Sanum menimbang apa pertanyaan ini dia ajukan atau tidak.
Tapi dia sungguh penasaran mengingat Gaza itu banyak mantan dan ganteng pula. Jadi apa gak? Jangan marah ya, Sanum tanya. Cek, tanya aja. Kamu sering buka baju gini di depan mantan kamu. Kenapa? Apanya? Kalau sering lo cemburu. Apa salah istri gak suka kalau suaminya kasih lihat tubuhnya sama perempuan lain? Tanya Sanum balik. Gaza menoleh. Lo cemburu. Aku gak suka kamu, Mas. Ngejelep. Gaza menendengus. Terus. Kenapa? Nadanya kesal. Aku kan bilangnya gak suka. Emang kamu mau aku kasih lihat wajahku pada laki-laki lain? Ya gak lah. Nah kamu aja gak suka kan? Padahal kamu gak suka aku. Membayangkan wajah cantik istrinya itu dilihat pria lain, hati Gaza jadi mau meradang tanpa sebab. Padahal baru membayangkan. Jangan sampai lo kasih lihat wajah lo ke laki-laki lain. Ucapnya tegas. Ya enggak, Mas. Itu kan pemisalan. Aku selalu menutup wajahku kecuali kemarin kamu ngelenong masuk. Cek. Suka ngungkit masa lalu. Baru kemarin, Mas. Bawel. Ish. Aku harus sampai kapan nonton kamu di sini? Aneh. Kok aneh sih? Gaza mencebik. Parah. Perempuan biasanya suka dia kasih lihat tubuh bagian atasnya secara gratis. Tapi ini, istrinya malah tidak betah. Apa-apaan? Lo tetap di sini. Iya, Mas, aku di sini kok. Lo bisa gak sih manggil dirinya Sanum aja? Gimana, Mas? Gak usah pakai aku. Kenapa gak boleh? Serah gue lah. Sanum menghela nafas. Baru 2 hari nikah. Dia mulai paham sikap Gaza. Seenaknya, ditanya alasan. Jawabannya menjengkelkan. Serahlah. Panggil Sanum aja. Ya, dilaksanakan. Gaza menahan senyum. Beruntung dia membelakangi Sanum. Sadar sesuatu, Gaza melunturkan senyumannya. White, kenapa gue jadi gini? Sebrengkes-brengkesnya. Laki-laki, pasti akan cari wanita baik untuk dijadikan istri mahar untuk Sanum. Sanum menatap punggung Gaza yang memar. Dia jadi penasaran apa yang membuat punggung cowok itu luka seperti itu. Mas. Apa? Sanum mau nanya lagi. Cek. Gue bilang gak usah izin segala. Luka di punggung kamu karena apa? Tidak ada respon langsung oleh Gaza. Cowok itu fokus pada olahraganya. Sanum menunggu, tapi hingga Gaza selesai tidak ada jawaban. Apa Gaza enggan bercerita? Jadi keswalayan. Gaza berbalik menatap Sanum dan mengusap keringatnya. Jadi, Mas. Oke. Gue mandi dulu. Sanum siapkan bajunya. Mengikuti langkah Gaza ke kamar. Tatapannya pada punggung cowok itu. Kalau dari dekat seperti ini, dia bisa melihat jelas ada banyak bekas luka lama di sana. Apa karena Gaza seorang ketua geng motor? Sementara Gaza masuk ke kamar mandi, Sanum mengambil setelan baju untuk cowok itu. Sekaligus jaket kulit hitam. Sepertinya Gaza suka memakai jaket kulit. Kali ini dia taruh di atas meja dekat walk-in closet biar Gaza tidak repot mengambil. Selesai menyiapkan baju Gaza, Sanum juga mengambil hijab dan cadarnya. Dia memakai gamis coklat tua dipadu hijab dan cadar berwarna coklat muda. Berbeda dengan kemarin, kali ini mereka memakai mobil. Sanum baru menyadari di baseman ada mobil milik cowok itu. Gaza masuk duluan ke mobil. Sanum lekas membuka pintu di belakangnya. Cek, lo pikir gue supir lo? Gak boleh duduk di belakang samping gue. Sanum mengangguk. Menutup pintu dan beralih membuka pintu lain hingga duduk di samping kursi kemudi. Pakai seat beltnya. Baik, Mas. Sanum segera memakaikan seat belt. Mobil bergerak keluar dari area baseman, menjauhi gedung apartemen mewah tersebut dan bergabung dengan beberapa kendaraan lain di jalan raya. Senyum Sanum di balik cadar mengambang. Bola matanya memperhatikan bangunan pencakar langit dan lalu lalang kendaraan lain. Mas. Ya, kamu selama ini tinggal di apartemen baru. Jadi selama ini kamu tinggal di rumah sama papa. Apartemen itu hadiah.
Pernikahan kamu. Sanum mengangguk mengerti. Mas. Apa? Gaza menyetir dengan santai. Dia memakai kaos putih dan celana jeans hitam, dipadu sebuah topi hitam juga. Di lehernya ada kalung besi. Tadinya Sanum pikir Gaza akan pakai jaket. Ternyata pengecualian. Jika naik mobil. Kamu gak nanya sesuatu. Buat apa? Kita gak kenal. Kalau gak kenal ngapain gue nikahin lo? Bukan itu maksudnya Sanum. Bagaimana kalau kita saling mengenal lebih jauh, Mas? Sanum sedikit menghadapkan duduknya pada Gaza. Hubungan kita itu pernikahan. Sanum ingin tahu lebih jauh tentang Mas Gaza. Begitupun sebaliknya. Mas bisa tahu lebih jauh tentang Sanum. Lo aja yang cerita. Kalau cerita kamu bagaimana? Kapan-kapan. Sanum menyandarkan tubuhnya ke belakang dengan cemberut. Ya sudah kalau kamu mau begitu. Tapi aku istri kamu. Masa gak boleh tahu banyak? Protesnya. Gaza menoleh. Dia menatap sesaat manik mata Sanum lalu membuang muka. Tidak ada yang menarik dalam hidupnya, lagi pula. Kehidupannya terlalu berantakan. Sanum anak angkat. Gaza menoleh. Ayah bunda adopsi Sanum waktu Sanum bayi. Terus 3 tahun lalu mereka kecelakaan dan meninggal di tempat. Sanum punya 2 kakak. Tapi dari dulu mereka gak suka sama Sanum, Syahbe bunda lebih sayang Sanum, makanya mereka benci. Setelah ayah ibu meninggal, Sanum diusir. Gak punya otak, umpat Gaza. Dia mencengkram setir mobilnya. Kenapa dia jadi ikut emosi? Siapa yang gak punya otak, Mas? 2 kakak Lola. Sanum mengulum senyum. Dia senang Gaza marah untuknya. Sanum sayang sama mereka. Siapa yang biayain sekolah lo? Sanum punya tabungan. Selain itu ayah ninggalin banyak uang. Sanum baru tahu. Gaza mengangguk. Lah pikir. Sanum hidup melarat. Nah itu latar belakang keluarga Sanum, Mas. Semoga suatu saat nanti kamu mau cerita juga, amin. Sanum mengusap tangannya ke wajah. Gaza melirik sesaat dan tidak menjawab. Pikirannya tengah menarawang pada kisah hidup istrinya. Sebelum akad Sanum memang bilang pada Gaza ketika ditanya ayahnya. Saat itu Sanum hanya bilang kedua orang tuanya. Tiada dan minta pakai wali hakim saja. Tapi Mas, Sanum bolehkan nanya? Hal mendasar. Maksud lo, apa yang kamu suka dan gak kamu suka untuk semua hal? Biar Sanum tahu dan berhati-hati. Oh iya, ini juga mau Sanum diskusikan tahu. Mas, kapan kita lanjut? Selesaikan yang perjanjian pernikahan itu. Kita bahas sekalian ya, aku sukanya apa kamu juga. Gaza teringat. Itu mau ditulis juga. Kalau itu sih enggak, Mas. Itu biar kita saling tahu aja. Oh. Jadi kamu sukanya apa? Perempuan. Sanum berseru jengkel. Kenapa jadi itu jawabannya? Aku serius. Kalau gue gak suka perempuan ngapain gue nikahin lo? Gini ya Mas Gaza. Misalnya. Kalau tidur kamu sukanya mati lampu atau hidup lampu? Mati. Tapi semalam kenapa gak dimatiin, Mas? Lupa. Sanum menganga. Apa itu? Jawaban. Sanum juga suka lampu mati. Soalnya malah itu sunnah deh. Terus Mas, kamu suka kopi? Atau teh? Kopi. Bukan kopi hitam. Sanum mengangguk. Tiap pagi. Kamu suka minum air putih abis nge-gym kan? Ya. Kamu sarapan pagi gak? Biasanya. Ya, sarapan roti. Padahal kita orang Indonesia. Cebik Sanum. Aku bisanya sarapan nasi, Mas. Terus pagi itu harus sarapan. Aku gak bisa kalau gak sarapan. Gak nanya. Ish. Sanum mencebik. Dia kembali menatap pemandangan di luar sana, memilih bertanya yang lain nanti lagi. Dia jadi sebal. Gaza menarik kedua sudut bibirnya sedikit. Mobil kemudian masuk ke parkiran swalayan. Lagi dan lagi Gaza turun duluan. Sanum tetap duduk di tempatnya. Apa Gaza tidak kepikiran membukakan pintu? Untuknya gitu. Gaza sudah mau masuk ke dalam swalayan, tapi karena Sanum belum keluar, ia berbalik dan mengetuk pintu jendela tidak sabaran. Sanum menurunkan kaca mobil.
Ngapain masih duduk? Turun. Iya turun. Sanum turun dengan helaan nafas. La melirik jengkel Gaza dan berjalan duluan ke dalam. Mengambil troli dan berputar. Sanum kaget karena tangan Gaza memegang pegangan troli. Yang membuatnya kaget karena cowok itu berdiri di belakangnya sehingga terlihat seperti memeluk dari belakang. Wajah Sanum merona. Gue aja. Dia mengangguk dan lekas menyingkir. Memilih sibuk mengambil beberapa yang dia dan Gaza sama-sama butuhkan. Begitu dia memasukkan semua yang dia beli, Gaza juga sibuk memasukkan berbagai makanan ke dalam. Mas, kamu mau borong? Gue kan kaya. Sanum menemutar bola matanya malas. Sombong banget, cibirnya. Emang kaya? Iya yang kaya. Tapi mas entar. Trolinya gak cukup. Ini isinya. Belanja kamu semua. Masih banyak troli di depan. Ini swalayan gue beli sekarang juga bisa. Iya deh. Sanum pasrah saja. Dia memprioritaskan kebutuhan bahan masak baru yang lain. Mereka cukup lama di swalayan dan borong banyak. Gaza. Perhatian mereka beralih. Seorang cowok dengan model rambut hair pony yang melengkung pada salah satu sisi. Sedang keseluruhan rambutnya dibentuk lurus garis bawah cowok itu mendekat. Dia memakai jaket yang sama dengan milik Gaza kemarin. Ngapain lo? Belanjalah bos. Ya kali cari jodoh di sini. Uhti cantik ini. Salah satu anggota geng Aksyozages menatap penuh. Siapa? Din. Sanum. Dia tidak berkedip melihat Sanum. Sumpah cantik banget itu mata. Uhti. Sanum menunduk ditatap. Terang-terangan seperti itu. Mata lo mau gue colok? Sarkas. Gaza. Tidak suka akan tatapan Din pada Sanum. Lo belum putus dari Jian sekarang macarin Uhti. Aku gak pacar Gaza, koreksi Sanum tanpa menatap. Dia tidak suka dirinya dibilang pacaran.